Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syadan Raihan dengan NIM 33362100014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal dengan judul pemanfaatan limbah semen Portland dan bahan fly ash sebagai bahan stabilisasi tanah. Pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Tanah merupakan aspek penting dalam konstruksi di mana tanah yang baik itu akan mendukung untuk menopang konstruksi di atasnya. Sedangkan jika kondisi tanahnya kurang baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau stabilisasi pada tanah tersebut. Stabilisasi itu merupakan proses di mana secara fisik dan kimiawi yang melibatkan pencampuran limbah dengan zat pengikat untuk mereduksi kontaminan baik secara fisik dan kimiawi. Semen Portland bersifat fleksibel dan adaptif sehingga biaya perawatannya rendah. Namun penggunaan semen Portland berdampak terhadap lingkungan. Fungsi semen yaitu mengikat butir-butir agregat hingga membentuk suatu massa padat dan mengisi rongga-rongga udara di antara butir-butir agregat. Dalam industri konstruksi, stabilisasi tanah itu merupakan proses penting untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan tanah yang akan digunakan sebagai dasar pondasi atau struktur bangunan. Salah satu bahan yang telah banyak digunakan dalam stabilisasi tanah adalah semen Portland yang memiliki sifat pengikat dan pengeras yang baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 4 poin. Pertama, bagaimana proses pemanfaatan limbah semen Portland dan fly ash sebagai bahan stabilisasi tanah. Kedua, apa dampak penggunaan limbah semen Portland dan fly ash terhadap karakteristik fisik dan mekanik tanah. Tiga, bagaimana efektivitas penggunaan limbah semen Portland dan fly ash dalam meningkatkan daya dukung dan ketahanan tanah terhadap beban struktural. Keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi hasil stabilisasi tanah dengan limbah Portland dan fly ash. Selanjutnya ada tujuan penelitian menjelaskan. Di sini ada 4, yaitu menjelaskan secara detail proses pemanfaatan limbah semen Portland dan fly ash sebagai bahan stabilisasi tanah untuk memahami tahapan-tahapan yang diperlukan dalam implementasi teknologi ini. Kedua, menganalisis dampak penggunaan limbah semen Portland dan fly ash terhadap karakteristik fisik dan mekanik tanah dengan tujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada sifat-sifat tanah setelah distabilisasi. Ketiga, mengukur efektivitas penggunaan limbah semen Portland dan fly ash dalam meningkatkan daya dukung dan ketahanan tanah terhadap beban struktural untuk mengevaluasi kemampuan stabilisasi tanah dengan bahan ini dalam mendukung struktur bangunan. Keempat, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi hasil stabilisasi tanah dengan limbah semen Portland dan fly ash, termasuk parameter lingkungan, komposisi tanah, dan kondisi konstruksi untuk memahami variabilitas hasil stabilisasi. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini terbatas pada penggunaan limbah semen Portland sebagai bahan stabilisasi tanah, dengan fokus pada aplikasi dalam konteks konstruksi tanah. Kedua, analisis karakteristik fisik dan mekanik tanah hanya meliputi parameter yang relevan dengan proses stabilisasi menggunakan limbah semen Portland. Ketiga, evaluasi efektivitas penggunaan limbah semen Portland dalam meningkatkan daya dukung dan ketahanan tanah terhadap beban struktural terbatas pada pengujian lab dan simulasi. Keempat, faktor yang mempengaruhi hasil-hasil stabilisasi tanah. Hasil stabilisasi tanah dengan limbah semen Portland dibatasi pada faktor yang memiliki signifikansi praktis dalam penerapan teknologi ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Terlihat pada PowerPoint di sini itu ada gambar yang menunjukkan hasil jurnal-jurnal yang saya dapatkan dalam proposal penelitian ini, di mana garis yang lurus tanpa putus itu artinya hubungan langsung dengan penelitian.
Sedangkan yang garis putus-putus itu hubungan tidak langsung dengan penelitian. Untuk judul jurnalnya itu bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya ada landasan teori, meliputi tanah, warna tanah, struktur tanah, pekerjaan tanah, semen beserta jenisnya, dan bahan tambah. Jadi, tanah itu himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas, yang terletak di atas batuan dasar. Salah satu fungsi tanah dalam ilmu teknik sipil adalah sebagai bahan pendukung fondasi dari bangunan. Lalu ada warna tanah. Warna tanah ini ciri morfologi tanah yang paling mudah dibedakan, meskipun pengaruhnya yang langsung terhadap fungsi tanah hanya sedikit. Tapi seseorang dapat memperoleh keterangan banyak itu dari warna tanah, apalagi jika disertai dan dihubungkan dengan ciri-ciri lain. Jika warna tanah hampir merupakan ukuran yang tak langsung mengenai sifat dan mutu tanah, serta bersifat menggantikan ciri-ciri penting lain yang susah diamati, gitu. Jadi pada umumnya bahan organik memberikan warna yang gelap pada tanah. Artinya jika tanah asalnya berwarna kuning atau coklat muda, kandungan bahan organik menyebabkan warnanya lebih cenderung ke arah coklat gelap. Makin stabil bahan organik itu makin tua warnanya, sedangkan makin segar itu makin cerah. Dan yang humus itu berwarna hitam. Selanjutnya ada struktur tanah. Struktur tanah merupakan gumpalan kecil-kecil dari tanah akibat melekatnya butir-butir tanah satu sama lain. Satu unit struktur disebut pad. Apabila unit struktur tersebut tidak terbentuk, maka dikatakan bahwa tanah tersebut tidak berstruktur. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu butir tunggal, yaitu contohnya tanah pasir. Jadi butir tunggal ini butir-butir tanah yang tidak melekat satu sama lain. Yang kedua ada pejal. Contohnya yaitu pad. Pejal ini butir-butir tanah melekat satu sama lain dengan kuat sehingga tidak membentuk gumpalan. Selanjutnya ada pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini sangat penting ya dilakukan sebelum melakukan pembangunan rumah dan merupakan tahap paling awal. Sebuah rumah dapat berdiri kokoh apabila pekerjaan tanah yang dilakukan memiliki kualitas yang optimal. Hal ini disebabkan karena fondasi yang kokoh dari bangunan dapat berdiri dengan baik ketika memiliki pengerjaan tanah yang baik. Pun jenis-jenis pekerjaan terbagi menjadi tiga, yaitu pekerjaan tanah, penggalian tanah, pengurukan, serta perataan. Selanjutnya ada semen beserta jenis-jenisnya. Semen itu perekat hidrolik yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terdiri dari bahan utama silikat, kalsium, dan bahan tambahan batu gipsum, di mana senyawa tersebut dapat bereaksi dengan air dengan membentuk zat baru bersifat perekat pada bebatuan. Semen itu eh, mempunyai sifat adhesif dan kohesif. Ada dua jenis, ada dua kelompok, yaitu semen yang non-hidrolis dan hidrolis. Simpelnya semen non-hidrolis itu semen yang tidak dapat mengeras dalam air atau tidak stabil dalam air. Kalau semen hidrolis itu semen yang dapat mengeras dalam air dan menghasilkan padatan yang stabil dalam air. Contohnya itu semen Portland kalau di semen hidrolis. Selanjutnya ada bahan tambah. Bahan tambah di sini ada dua, yaitu fly ash dan semen Portland. Namun ada beberapa jenis bahan tambah lain seperti abu ampas tebu dan cangkang telur.
Pertama ada abu ampas tebu. Abu ampas tebu ini dari sisa pembakaran dari ampas tebu sehingga sering juga disebut sebagai limbah sisa proses pembakaran. Salah satu fungsinya yaitu sebagai filler, yaitu bahan pengisi rongga antar agregat. Kedua ada Cement Portland. Cement Portland ini eh, yang dihasilkan dengan cara menghasilkan klinker terutama dari silikat kalsium yang bersifat dapat mengeras jika bereaksi dengan air. Fungsi ini yaitu mengikat butir agregat hingga membentuk suatu massa padat dan mengisi rongga udara di antara butir-butir agregat. Ketiga ada fly ash, disebut juga sebagai abu terbang. Nah, eh, limbah ini hasil pembakaran batu bara pada tungku pembakaran pada PLTU yang berbentuk partikel halus dan bersifat pozolan. Keempat ada cangkang telur. Cangkang telur ini material ideal untuk menggantikan kapur pada stabilisasi tanah karena memiliki kandungan kimia sama seperti kalsium oksida pada kapur. Terusnya ada metodologi penelitiannya terbagi dari beberapa beberapa persiapan ya. Jadi metode penelitian ini untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya ada tahap persiapan. Dalam proposal ini, agar berjalan dengan efektif dan efisien, persiapannya yaitu ada studi pustaka untuk menentukan garis besar permasalahan. Kedua, menggali informasi ke instansi terkait yang digunakan dalam proses pengambilan data. Ketiga, menentukan kebutuhan data. Keempat, menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk pengambilan data. Tahap persiapan ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi pengulangan saat pengambilan data guna untuk pengambilan data berjalan dengan maksimal. Lalu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini artinya cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa data utama dan sekunder. Adapun data utama itu diperoleh dari peninjauan pribadi di lokasi penelitian. Kalau data sekunder itu berupa acuan terkait menggunakan penelitian yang akan dilakukan, yaitu seperti prinsip-prinsip mekanika tanah dan penelitian terdahulu yang berkaitan menggunakan judul penelitian geoteknik. Lalu ada survei lokasi dan pengambilan sampel tanah. Jadi survei lokasinya itu di Jalan Kosambironyo, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Tanah ini diambil yang terganggu dengan cara mengambil tanah menggunakan cangkul lalu dimasukkan ke dalam karung. Berikut ada lokasi yang akan diambil sampel tanahnya. Nah, balik lagi ada pengujian sifat fisik tanah. Pengujian sifat fisik tanah ini dilakukan di Lab Teknik Sipil Untirta, meliputi pengujian kadar air, berat jenis, batas cair, batas plastis, dan pemadatan tanah. Dari pengujian ini maka akan didapat hasil karakteristik tanahnya. Selanjutnya ada stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah em, ini dilakukan dengan cara mencampurkan tanah dengan semen Portland dan bahan tambah fly ash dengan variasi 0%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, penggunaan kadar air didapatkan dari kadar air optimum hasil dari pengujian pemadatan tanah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.